Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dalam video pembelajaran kita kali ini mengatasi permasalahan tentang siswa yang sering terlambat masuk kelas, baik itu kelas pada jam pertama maupun juga pada jam-jam selanjutnya. Terlambat masuk kelas di jam pertama maupun pada jam-jam selanjutnya adalah sangat merugikan bagi siswa itu sendiri. Juga mengganggu bagi guru dan siswa lain. Hal ini juga menunjukkan disiplin yang sangat rendah, serta memperlihatkan sikap yang tidak bertanggung jawab atas tugas belajar yang diberikan kepadanya. Sehingga masalah ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus dan harus dicari solusi agar tidak menjadi satu kebiasaan yang akan sangat merugikan. Tentunya kerugian yang paling besar adalah pada siswa itu sendiri. Pada pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, saya mempunyai seorang siswa bernama Michael Immanuel yang pada awal pembelajaran di kelas 10 itu dia sering sekali terlambat. Tidak hanya pada jam-jam pertama, karena sebagai pelajaran pendidikan agama Kristen, maka kami selalu pada pembiasaan pagi hari, pukul 6.45, maka sudah biasa diadakan pembiasaan di sekolah kami, yaitu dengan yang bagi Kristen, ada diadakan doa pagi, yaitu dengan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, perenungannya, dan berdoa. Pada awal-awal kelas 10 itu, Michael ini jarang sekali, bisa dikatakan Senin sampai Jumat, dia hampir hanya sekali setiap minggu untuk ikut hadir bersama di dalam doa pagi. Bahkan ketika pembelajaran pendidikan agama Kristen pada jam-jam selanjutnya pun, ketika pelajaran agama itu di jam ketiga, terjadi pertukaran kelas, biasanya dia akan permisi untuk ke toilet, ke WC, kamar mandi, dan sebagainya alasannya, sehingga biasanya dia akan masuk kembali 10 atau 15 menit kemudian, ketika pembelajaran pendidikan agama Kristen sudah dimulai. Sehingga ketika dia masuk, itu sangat mengganggu juga bagi kami yang sedang belajar, yang pada ketika dia mulai masuk, saya akan menanyakan, dia dari mana, kenapa harus terlambat, apa yang dia lakukan di kamar mandi sehingga harus memakan waktu 15 menit. Dan dia biasanya menyatakan bahwa dia capek, dia lemas, dia lapar, dia mau ke kantin dulu, mau minum dulu, mau makan dulu, dan sebagainya. Karena itu saya berusaha untuk mendekati, bertanya apa yang dia lakukan, kenapa dia seperti itu, lalu didapatlah akar permasalahannya. Ternyata bahwa siswa tersebut sering pulang malam bermain dengan teman-temannya. Dan kemudian akar masalah yang kedua, dia sebenarnya juga tidak bisa bangun sendiri jika tidak dibanguni oleh orang tua atau siapa saja yang ada di rumahnya. Nah, akar permasalahan yang ketiga adalah menurutnya orang tuanya kurang memperhatikan dia. Karena dia merupakan anak yang pertama dan kemudian ayahnya sibuk bekerja sampai malam, ibunya ibu rumah tangga yang sibuk untuk mengurusi adik-adiknya. Lalu kami berusaha untuk mencari jalan keluarnya dari masalah ini, yaitu dengan bersama-sama dengan guru BP diundanglah
dipanggillah orang tua untuk datang ke sekolah berdiskusi, dan di dalam diskusi tersebut orang tua juga mengakui bahwa mungkin saja dia kurang perhatian kepada anaknya tersebut, lalu kemudian diberikan pengertian bahwa orang tua harus lebih memperhatikan, dan kemudian bahwa jika hal itu berlanjut akan menyebabkan siswa tersebut bisa tidak naik kelas. Kemudian jika tidak naik kelas, maka besar kemungkinan dia akan dikeluarkan dari sekolah, karena biasanya pada umumnya anak-anak yang tinggal kelas, mereka malu untuk bertahan di sekolah yang lama, di sekolah kami, dan biasanya meminta untuk pindah, yang akan membutuhkan dana, biaya yang lebih besar lagi, dan jika misalnya tidak melanjutkan sekolah lain, ya menjadi pengangguran. Sehingga saya melakukan pendekatan, berulang kali dipanggil untuk berdoa, menasihati, dan menyatakan bahwa jika hal ini tidak dapat diatasi dan dia tidak berubah, maka bisa saja dia akan menjadi pengangguran dan hidupnya akan lebih susah lagi dari apa yang dialami sekarang. Jika dia merasa sekarang bahwa orang tuanya hidupnya sulit, maka hal itu juga akan bisa berlanjut kepada anak-anaknya juga. Dengan melalui pendekatan-pendekatan tersebut di Tuhan, anak tersebut kemudian menyadari dia bisa berubah menjadi lebih baik. Walaupun dia bukan menjadi siswa yang pintar, tetapi kita sudah sangat bersyukur karena untuk doa pagi dia sudah rajin untuk hadir di kelas tepat waktu, dia juga sudah patuhi. Dan bagi kita bahwa jika itu sudah dia lakukan, pasti hasil-hasil yang lain akan mengikuti. Demikianlah solusi yang kami ambil, kami lakukan bersama-sama dengan orang tua, guru BP, dan siswa tersebut juga bersedia mengikuti semua saran, nasihat yang diberikan, sehingga akhirnya siswa tersebut boleh jadi rajin, bisa menjadi rajin, dan tidak terlambat lagi. Terima kasih.